Selamat siang Bu Yurika, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web lanjutan. Kami dari Prodi Bisnis Digital pada pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web lanjutan, yaitu dengan membuat sebuah web yang bertujuan untuk memudahkan operasional dari bisnis kami. Jadi pada video kali ini kami dari kelompok Mirai akan menjelaskan terkait dengan web yang telah kami kembangkan dari permasalahan yang kami hadapi, sehingga kami berharap bahwa web ini dapat memudahkan kami dalam operasional. Adapun latar belakang dari pembuatan web ini sebagai berikut. Aplikasi web Mirai dibuat dengan tujuan untuk membantu kegiatan operasional bisnis. Hal yang melatar belakangi pembuatan aplikasi web ini adalah seringnya kami mengalami kesulitan dan kesalahan dalam pencatatan penjualan produk dalam Mirai. Selama ini, proses pencatatan penjualan dilakukan secara manual, yang tidak hanya memakan waktu, tetapi juga rentan terhadap human error. Data penjualan yang tidak akurat dapat mengakibatkan berbagai permasalahan, mulai dari pengelolaan stok yang tidak efektif, sehingga laporan keuangan menjadi kurang tepat. Maka dari itu, kami membuat aplikasi web Mirai yang dapat melakukan pencatatan penjualan produk Mirai dan terdapat fitur tambahan yaitu invoice untuk mengetahui apakah pesanan tersebut telah lunas atau belum. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai aplikasi web ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian login dan register untuk admin Mirai. Jadi berikut adalah tampilan login untuk halaman aplikasi web Mirai. Jadi di bawahnya itu ada terhubung dengan akun Instagram Mirai dan juga link GitHub. Nah, ketika diklik tersebut akan langsung terhubung dengan akun Instagram Mirai. Nah, selanjutnya kita untuk memasukkan ke halaman Mirai, itu kita memasukkan username dan juga password kita. Dan setelah berhasil itu akan langsung diarahkan ke halaman dashboard dalam aplikasi web Mirai. Jadi di dalam aplikasi web ini kita juga bisa menambahkan admin di bagian samping, bagian navigasi samping, dengan memasuki nama, username, dan juga password kita. Dan setelah data tersebut disimpan itu akan terhubung dengan database kita juga. Dan setelah data tersebut berhasil dibuat, kita akan langsung ke halaman login kembali untuk memasuki username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Nah, berikut adalah database kami. Ya, jadi datanya sudah terhubung dan sudah masuk ke dalam database. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan memasuki pada tampilan order juga invoice. Nah, jadi pada tampilan order itu sendiri atau penjual Mirai terdapat sebuah chart grafik yang berisikan tentang data penjualan Mirai dari bulannya. Jadi tiap bulan itu dihitung dari total penjualannya. Di Juni kita sudah 10.000, di Juli 22.000, dan di September 20.000 berdasarkan dari data yang ada dimasukkan ini. Nah, kita akan masukkan coba di bulan November untuk mencobanya. Nah, jadi pada bulan November ini kita masukkan strawberry sago dengan harga 48.000. Kemudian pada tanggalnya kita atur di September 28 atau denet tunai, dan juga kita pilih dan kita simpan dan akan masuk sebesar 68.000. Dan juga dari tambah data yang jadi 20 tambah 48 sebesar 68.000. Nah, dan juga kita bisa mengedit, datanya misalkan menjadi 28.000. Kita bisa jadikan cancel, kita bisa pilih mode yang lain, tanggal. Nah, kita save. Nah, datanya sudah berubah menjadi transfer dan juga cancel. Push. Dan juga misalkan kita ingin mencari data, tapi sebelum itu kita coba masukkan data sekali lagi ya. Mango sago 400 ml, kemudian dengan total harga 24.000 pada tanggal September juga sama. Dan kita pilih tunai, kita pilih dan kita simpan.
maka ada 7 Mangosago tunai dan datanya juga akan masuk ke database. Nah, Mangosago 400 mili 925 masuk. Nah, dari sini kita juga bisa mencari, misalkan ini tunai muncul, Mangosago juga kita bisa mencari datanya, dan ini chartnya juga telah melalui dari data yang sudah ada. Sekarang kita akan masuk ke invoice. Nah, pada invoice itu sendiri kita juga bisa sama halnya, tapi kita juga bisa mencari misalkan MR 001 002. Nah, kita bisa mencari. Kita juga bisa mengedit data yang ada. Nah, kita bisa mengedit misalkan saja sekitar 48.000. Nah, bisa terubah. Kita juga bisa hapus datanya. Jadi kita bisa tambah. Misalkan saja terdapat sebuah transaksi pada tanggal 23 Agustus dan juga mereka juga membayarnya pada hari yang sama. Jadi 23 Agustus juga. Nah, dengan total pembayaran sebesar 96.000. Jadi kita tinggal memasukkannya dan akan muncul MR002. Kita akan cari datanya kembali 002 dan ada, dan datanya juga telah terinput pada database MR002 sebesar 96.000. Nah, jadi baik, tadi berikut adalah fitur dari aplikasi penjualan yang dimiliki oleh Mirai, mulai dari order dan invoice serta akun. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekian dari penjelasan terkait dengan web yang telah kami kembangkan ini, di mana kami berharap melalui pengembangan aplikasi web ini dapat membantu dan mendukung kegiatan operasional Mirai. Kedepannya kami juga berencana untuk terus mengembangkan aplikasi web ini dengan menambahkan fitur-fitur lainnya sesuai dengan kebutuhan bisnis kami ke depannya. Bukan hanya itu, kami berharap melalui pengembangan web ini bukan hanya dapat digunakan oleh Mirai, tetapi juga dapat dipergunakan oleh bisnis lainnya dalam membantu operasional mereka. Tentunya web ini akan terus kami kembangkan. Nah, melalui fitur-fitur dari web ini semuanya sudah dapat berjalan dengan baik dan untuk logoutnya juga sudah bisa dipergunakan. Nah, bagian logout ini ketika kita keluar maka akan langsung ke tampilan login. Nah, ketika kita memasukkan username dan juga password yang salah, kita sebagai contoh, maka tidak akan bisa masuk ke halaman dashboardnya dari aplikasi atau web Mirai. Ini tentunya bertujuan untuk melindungi privasi dari perusahaan. Sekian dari presentasi kami terkait web yang telah kami kembangkan. Terima kasih.